Nah, kalau cederanya ini tidak pulih, contohnya sampai 2 sampai 3 minggu, sarannya adalah dikonsultasikan ke dokter ortopedi. 2 sampai 3 minggu. Ya, 2 sampai 3 minggu atau memang pada immediately memang cederanya ini sangat serius dan sangat mengganggu untuk beraktivitas. Saran saya ya dikonsultasikan aja. Oke. Karena ketika kita melakukan pemeriksaan, ya kita harus tahu dulu nih riwayat mechanism of injury-nya kenapa. Ya, dilakukan pemeriksaan fisik dengan spesifik. Ya, apakah memang ini membutuhkan pemeriksaan penunjang seperti tadi ronsen atau radiologi ya. Maka ya kita akan menentukan ini ke konservatif, apakah ini ke operatif. Jadi jangan sampai kita melakukan olahraga malah yang tidak diinginkan terjadi. Gitu. Berarti walaupun kalian ya gila-gila padel, jangan tuh bangun tidur langsung ke lapangan. Iya benar. Jangan. Jadi ya, Dok, harus ya dipersiapkan dulu. Artinya ya warming up itu harus penting. Oke, baik. Oke, lanjut nih. Ternyata Eldon nih kayaknya mungkin dia tertarik mau main padel karena ada pertanyaan berikutnya nih. Bila cedera, Dok, banyak yang bilang pakai apa ini ya kita sebut ya, kayak bukan perban tapi ya perban hangat. Atau diminyakin aja. Jadi nggak perlu tuh ke dokter. Itu bener nggak sih, Dok? Jadi ada yang preventif ya. Kita ngomongnya preventif. Ya, preventif ini supaya kita tidak terjadinya cedera ya. Bisa menggunakan seperti splint ya atau seperti band yang tujuannya adalah supaya tidak terjadinya cedera pada daerah wrist atau elbow gitu. Itu apakah mengurangi ya? Mengurangi. Oh, itu mengurangi. Mengurangi ya. Jadi kayak tension band itu mengurangi supaya tidak terjadinya risiko cedera yang berlebihan. Ya. Kalau kita ngomongnya cedera nih, yang paling penting adalah kita harus evaluasi dulu nih. Cederanya apa? Lokasinya di mana? Ya, apakah perlu pemeriksaan penunjang nggak? Apakah perlu pemeriksaan yang lebih spesifik nggak? Contohnya seperti ronsen atau MRI yang memang memfokuskannya adalah kalau kita ngomongnya seperti foto radiologi misalnya, contoh seperti ronsen misalnya ya, ketika dia akan memfokuskan ke bagian tulangnya. Ya, kalau kita mau lihat lebih fokus kepada cedera dari soft tisunya atau ligamen ya kita memfokuskan kepada MRI. Ya, tujuannya adalah kita mau evaluasi. Nah, apakah semua itu harus dilakukan dengan harus kan penanganan itu ada yang konservatif, ada operatif ya. Ya kalau kita ngomongnya konservatif artinya ya ada yang cedera yang hanya dilakukan fase rehabilitasi dengan baik, maka pasiennya bisa back to sport recovery-nya langsung cepat. Iya, benar. Nah, itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya ada cedera yang bisa melibatkan contoh ya apakah terjadinya TFCC injury ya atau robekan pada ligamen pada pergelangan tangan ya atau juga cedera pada ACL ya yang mungkin dari pemeriksaan penunjang dan berdasarkan klinisnya juga mendukung ya kita lakukan tindakan yang kadang minimal ya sekarang itu udah minimal invasif surgery gitu. Oke. Nah, sebenarnya kalau pertanyaan berikutnya gini, Dok. Kalau after kita main padel terus kita nyeri-nyeri gitu ya. Kapan waktunya kita ya udah deh aku ke dokter ortopedi gitu atau sebenarnya ini juga ya udah kamu kompres es batu dulu mungkin ada kapan waktunya sih kita pergi ke dokter dalam situasi-situasi cedera olahraga, Dok? Jadi disarankan ya. Jadi ada namanya step ketika kita melakukan cedera sesuatu ya. Contohnya seperti sprain. Ya, sprain. Kita ada namanya penanganan RICE ya, artinya dikompresi, diberikan beban ya, diberikan compression ya. Artinya untuk mengurangi terjadinya proses inflamasi ya. Jadi diharapkan dengan kompres es ini dapat mengurangi angka resiko cedera ya. Nah, kalau cederanya ini tidak pulih, contohnya sampai 2 sampai 3 minggu, sarannya adalah dikonsultasikan ke dokter ortopedi. 2 sampai 3 minggu. Ya, 2 sampai 3 minggu atau memang pada immediately memang cederanya ini sangat serius dan sangat mengganggu untuk beraktivitas. Saran saya ya dikonsultasikan aja. Karena ketika kita melakukan pemeriksaan ya kita harus tahu dulu nih riwayat mechanism of injury-nya kenapa. Ya, dilakukan pemeriksaan fisik dengan spesifik ya apakah memang ini membutuhkan pemeriksaan penunjang seperti tadi ronsen atau radiologi ya. Maka ya kita akan menentukan ini ke konservatif apakah ini ke operatif. Jadi dinilai secara spesifik.
Oke. Akan lebih baik kalau memang after main padel esok harinya nyerinya masih stay di tempat yang sama atau mungkin bahkan menjalar ke area yang lebih luas gitu. Itu ya udah datang aja ke dokter gitu ya, Dok ya. Karena kita nggak ada yang tahu tuh ya kan, tiba-tiba ternyata apa gitu. Bahkan karena kalau misalnya kita ngomongin penyakit tulang atau bagian tubuh tulang gitu ya, kadang tuh kita nyerinya di mana ternyata sakitnya di mana. Bener nggak sih, Dok? Bener. Misalnya kita nyerinya di pinggang ternyata yang sakit Problemnya yang lain. iya, kok bisa gitu ya? Ya, jadi itu respon tubuh ya terhadap sesuatu ya. Iya. Ya, jadi kalau misalnya cedera kita harus tahu evaluasi lebih detail. Contoh misalnya apakah ini karena berkaitan dengan misalnya contoh ada pasien juga yang, "Dok, nih pinggang saya sakit ya." Iya. Ya. Usia muda ya, usia produktif lah, 30 sampai 40 tahun masih produktif ya. Ternyata problemnya adalah bukan di tulangnya, tetapi pada di ototnya. Jadi harus diperiksa lebih spesifik. Oh, ini cuma ototnya aja. Nah, jadi itu pentingnya kita melakukan evaluasi lebih detail. Jadi harus tahu penyebabnya kenapa dulu, ya. Nilai, ya, dievaluasi dengan baik. Oh, ternyata cedera cuma hanya otot saja. Gitu. Itu yang harus dilakukan secara spesifik. Oke, udahlah sekarang juga banyak yang diagnosa sendiri. Gitu. Salah akhirnya belok ke tukang-tukang ya. Itu juga pasti dokter banyak banget tuh pasien-pasien korban tukang tulang gitu ya. Ada. Biasanya mereka datang udah stadium agak lanjut sudah terlambat sekali sampai akhirnya dokter yang disalahin. Jadi ya peran dari dokternya juga ya artinya adalah memberikan edukasi. Ya. Sekarang apalagi kan era digital, jadi informasi itu bisa dapat dari manapun. Betul. Ya, jadi dengan pemberian edukasi yang baik, ya pemahaman yang baik, ketika suatu ada cedera tertentu, ya apakah ada patah tulang tertentu, jadi sebaiknya adalah datang ke fasilitas kesehatan yang baik. Ya, artinya pemberian edukasi itu sangat membantu kepada teman-teman masyarakat yang lain. Jadi ketika ada cedera ya baiknya ke ahlinya ke profesional. Atau ke profesional yang mempunyai fasilitas kesehatan. Iya, bukan orang pintar. Padahal dokter juga pintar ya, ngapain ke orang pintar yang satunya ya. Oke, dokter, ini kita menarik nih karena waktu itu juga ada salah satu tren di mana si padel dikombinasikan dengan pilates ya. Ini sempat heboh. Dokter mungkin bisa ngasih tanggapan nih karena sebenarnya ya ini kan dua kegiatan yang berbeda. Yang satu statis ya, bisa dibilang statis kan pilates, satunya lagi padel yang sangat dinamis. Ternyata bisa digabungkan, tapi ternyata kalau kata netizen nih enggak sebaiknya jangan digabungin, orang berbeda. Kalau dari pandangan dokter sendiri gimana? Kalau kita lihat ya, jadi sebenarnya ini adalah olahraga yang sama-sama high intensity ya, artinya memang sama menggerakkan, semua menggerakkan otot. Ya, cuman intensitasnya berbeda-beda gitu. Nah, balik saya sendiri nih. Ya, kalau saya akan memfokuskan satu olahraga tertentu untuk diri saya sendiri. Ya, artinya ya sebaiknya jangan digabungkan. Nah, sekarang digabungkan karena apa? Tubuh kita tuh punya kerentanan, ada limitasinya. Ya, boleh digabungin ya boleh kalau itu terbiasa. Artinya kalau memang basicnya pernah melakukan olahraga yang udah terlatih ya boleh saja. Tetapi ingat, tubuh kita tuh punya batasan. Ketika batasan itu dilewati atau batasan itu mengakibatkan malah terjadinya gangguan, saran saya sih jangan. Tapi kalau misalnya dipisah, padel hari ini, pilates hari ini, it possible. Ya, boleh, silakan, tapi balik lagi ke diri kita sendiri. Oke. Tapi berarti kayak namanya kombinasi olahraga, misalnya hari ini padel, mungkin besoknya nge-gym, bahkan angkat beban itu sangat mungkin membantu dari si padelnya itu sendiri karena kan strength lebih kuat gitu ya, Dok ya. Oke. Tapi mungkin batasan kalau dari perspektif dokter deh, kapan kita waktunya rest day gitu? Apakah memang harus dijadwalkan setiap hari Selasa tapi Rabu sampai Seninnya tuh nonstop gitu, atau bagaimana sih olahraga yang benar itu? Jadi sebaiknya kita punya schedule sendiri. Artinya memang itu balik lagi ke diri kita. Jadi kalau kita melakukan olahraga itu
kita harus atur waktu. Mm-mm. Ya, kapan kita olahraga, ya misalnya contohnya pagi atau ya biasanya ke pagi ya. Ya terus waktu istirahatnya kapan? Mm-mm. Artinya adalah jangan kita melakukan olahraga yang sangat mungkin tinggi ya, atau High intensitas. high intensitas, tetapi itu malah mengganggu jadwal kita istirahat. Artinya tubuh kita itu butuh namanya ya untuk recovery ya. Ya. Tidur itu adalah suatu bentuk supaya tubuh kita itu bisa kita ngomong healing ya. Ya, jadi fase recovery, fase di mana otot-otot itu memperbaiki selnya ya, memberikan supaya otot-otot kita tuh malah ya awalnya tegang jadi relax ya. Jadi itu sangat butuh. Jadi artinya ketika kita melakukan olahraga, kita harus tentukan schedule-nya, jangan sampai olahraga itu malah membuat semuanya terganggu.